Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Di kesempatan saat ini saya bisa menemui penjenengan dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat. Namun sebelum saya mengutarakan ini, nanti jika ada tutur kata saya maupun apa yang sekiranya tidak cocok ataupun tidak pas dengan penjenengan, saya minta maaf karena ilmu juga pengetahuan orang itu masing-masing, dan pemahamannya juga masing-masing nggak sama gitu. Yang terpenting kita ini bisa saling mengingatkan. Sekali lagi, dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita sedikit banyak lebih bisa meningkatkan ibadah kita, entah itu dalam bentuk membaca Quran atau berzikir atau banyak-banyak sholat malam, atau intinya lebih bisa mendekatkan diri, karena kita masih dipertemukan di bulan suci gitu. Manakala kita itu waktu kemarin-kemarin itu disibukkan dengan urusan-urusan, entah itu urusan keduniaan tentang kerja ataupun apa. Nah, saat ini kan kita dikasih Allah bulan yang istimewa. Dalam 1 tahun itu kan ada bulan yang paling istimewa, yang diistimewakan sama Allah. Nah, itu kita itu paling tidak bisa introspeksi apa yang telah kita lakukan di bulan-bulan kemarin, lebih bisa mengendalikan hawa nafsu kita dengan berpuasa, banyak mendekatkan diri. Insya Allah nanti di bulan kemudian atau keluar dari bulan suci Ramadan, kita bisa lebih fresh. Intinya seperti itu, tentang setan ataupun apalah itu. Iya, memang betul, kalau yang namanya setan atau setan yang sering mengganggu manusia atau menggoda manusia, itu memang benar. Pada bulan suci Ramadan itu, bagi yang menjalankan itu setan itu dikekang atau dipenjara atau di apalah gitu. Bagi itu ada garis miring, itu bagi yang menjalankan. Karena apa? Kita kalau menjalankan puasa ya tentunya nafsu-nafsu yang nggak baik itu akan terkendali, bisa ngenepno gitu loh, mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi setan nggak bisa ada pembatas di situ gitu loh. Tapi itu bagi orang-orang yang menjalankan. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak menjalankan, ya tentunya setan tetap aja menggoda. Dan ini setan itu pasti mencuri-curi gitu loh, mencuri-curi di situ. Mencuri, bagaimana caranya mencuri? Ya ini, puasa kita dicuri dengan kita diajak kemana, atau di hati kita itu kamu gini, akhirnya kita nurut. Nah, akhirnya mata kita melihat apa, telinga kita melihat apa, dan sebagainya lah. Hingga akhirnya hati kita itu seandainya mendengar barang-barang yang ucapan yang nggak baik,
akhirnya hati kita itu ikut di situ. Mata kita melihat maksiat-maksiat yang akhirnya membatalkan puasa kita. Itu loh yang namanya, ya itu godaan ya seperti itu. Jadi intinya, dikala kita menjalankan ibadah puasa itu sebaiknya daripada kita itu mengakibatkan batal puasa kita atau hanya mendapatkan lapar saja, yang penting yang sekiranya membatalkan itu kita jauhi. Kan hanya 30 hari ataupun dalam 12 bulan itu kan ada bulan yang diistimewakan. Nah di saat itulah kita lebih gimana ya Cak, saya mau ngomong susah gitu loh, tentunya bisa mengendalikan lah diri kita gitu loh, bisa mengendalikan diri kita dari kemauan yang kurang baik ataupun apa ya, dorongan untuk ini dan itu gitu. Kalau kerja ya tetap kerja, cuman bagaimana kita ini menjaga kekhusyuan puasa kita, kekhusyuan hati kita itu jangan sampai membatalkan puasa kita. Nah, itu loh. Ini kalau mencari uang ya seperti ini mencari uang. Nah ini uangnya nggak tipu-tipu ya, ini nggak tipu-tipu. Satu nggak tipu-tipu. Masih banyak ini. Nah, ini nggak tipu-tipu, kita nggak tipu-tipu ya. Nah itu nih. Dan nanti dikira tipu-tipu. Nah nih ya kan. Ini kita nggak tipu-tipu ya. Oke, ini namanya mencari uang yang halal ya seperti ini. Walaupun susah, walaupun sedih, entah uang dari mana, yang penting halal itu aja. Saya sendiri bersama Gusmat. Nah ini uangnya. Ini numpuk ini, banyak ini. Nah ini banyak. Masih kurang apa, masih kurang. Nah ini ya kan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum. Tuh nanti insya Allah kita akan seperti orang lahir kembali, itu bersih kembali itu nanti setelah keluar dari bulan suci. Itu Allah itu jelas di situ. Sing gawe ruwet ya Allah itu tidak membuat manusia itu susah, tidak membuat manusia itu angel. Yang karena angel, karena susah, karena sulit ya diri kita sendiri. Sing gawe ruwet ya awake dhewe. Lah apa to repot gawe ruwet. Itu. Sebenarnya kan di situ. Adanya susah, adanya cobaan, adanya hanya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sebenarnya kan gitu. Kadang kita itu karena apa tuh? Kita ini punya nafsu. Kadang itu nafsu kita yang tidak terkendali itu. Akhirnya
wah Allah itu kok ngasih begini, kan gitu. Kita kadang-kala nggak siap dikasih cobaan yang susah, itu nggak siap. Tapi dikala kita dikasih cobaan senang, cobaan rezeki banyak, itu lebih siap menghadapi hal-hal semacam itu. Namun kalau kita menghadapi hal-hal yang sekiranya susah, berat, cobaan-cobaan seperti itu, kita lebih tidak siap. Kadang-kadang kita itu sering berprasangka buruk sama Allah gitu. Itu loh. Padahal jika kita itu mau belajar ya, mau mengoreksi, belajar, introspeksi, hanya Allah itu sayang terhadap kita, apapun itu. Terus kenapa kok kita itu, rezeki kita itu kok seperti inilah, kita itu enggak, ya mungkin mencari ya, namun kenapa Allah kok masih seperti itu? Ya dikoreksi kembali kepada diri kita. Kalaupun menanam, kalau enggak musimnya kita menanam, nantang musim ya tentu saja. Jika kalah dalam menanam ya berarti itu bukan kesalahan Allah, kesalahan kita sendiri. Memang bukan musimnya, kenapa kamu harus begini, kan gitu. Kembalinya tetap ke diri kita masing-masing. Sebenarnya sejak zaman Rasulullah ya, atau sejak zamannya nabi-nabi terdahulu, kita itu sudah dikasih jalan, dikasih contoh. Nah, kita yang dikasih contoh ini kadang itu lupa gitu loh, lupa bahwa yang kita miliki saat ini, entah itu apapun, itu semuanya milik Allah. Kalaupun ya gini, kalaupun sebelum bulan puasa ataupun sebelum memasuki bulan puasa itu kita kan disibukkan dari kerja, disibukkan mencari nafkah. Nah, kita ini dikasih kelebihan sama Allah. Nah, kelebihan itu ya semestinya lah kita itu mengeluarkan sedikit untuk orang-orang yang tidak mampu gitu loh. Itu ibaratnya awake dhewe apa yang ngresiki klambine awake dhewe. Nah, itu andanya baju sering kita pakai, kalau kita nggak cuci ya tentunya ya nggak bagus gitu. Ya tentu harus kita suci, dengan itu sodako. Kalaupun dalam sebelumnya itu mendapatkan rezeki 1000 lah taruhlah, yang 100 itu dikasihkan sama orang-orang yang nggak mampu, fakir miskin ataupun anak-anak yatim. Nggak usah apa itu dilihat-lihatkan, ya langsung kita kasih sendirilah, jalan langsung kita kasih. Ini saya mendapatkan rezeki segini, doakan ya. Nah, itu insya Allah kalau ikhlas ya, catatannya ikhlas, insya Allah ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Walaupun itu nilainya tidak seberapa, kalau kita ikhlas insya Allah akan dikasih, ditambah sama Allah. Entah itu kesehatan kita, entah itu usaha kita akan diperlancar sama Allah, itu pasti, itu janji Allah seperti itu gitu. Sing gawe angel iki mergo awake dhewe, mergo diri kita ini, diri kita sendiri yang membuat susah. Allah itu tidak akan memberikan cobaan ataupun apapun yang kita tidak kuat gitu. Membuat angel ya awake dhewe, enggak ada. Singgarai angel, singgarai ribet, singgarai ruwet ya awake dhewe gitu.
Jadi itu tadi, rezeki itu memang benar ya, seperti motor lah. Motor kalau kita beli dari awal, mestinya kan satu saat pasti harus ke bengkel juga. Seperti juga rezeki kalau kita dikasih sama Allah berlimpah-limpah, itu pasti itu ada hak-hak orang lain juga. Kalau kita nggak sadar di situ, ya jika ada sesuatu di belakangnya ataupun apa itu, ya sudah kodrat irodat seperti itu. Gitu. Jadi kalau gimana ya? Ya logika kita harus kita pakai. Allah itu mudah, yang tidak mudah itu diri kita sendiri, yang bikin sulit itu diri kita sendiri. Betul. Karena ya seperti gini, sedekah lah atau amal kita itu dilandasi dengan sesuatu enek karepe. Oh, saya ngasih gini akan mendapatkan segini berlipat. Nah ini ngomongnya sama tak wae ini. Nah akhirnya yang lain-lain, oh orang itu kok enak ya, aku tak ikut dia. Nah ini kan berarti ada maksud. Kalau urusan sodako amal sudah nggak, jangan dipikirkan yang macam-macam gitu loh. Sudah ikhlas saja, walaupun sedikit pasti akan dikasih sama Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.